Rencana Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disambut baik oleh DPR RI. Meski belum ada usulan resmi, Wakil Ketua DPR RI M. Aziz Syamsuddin menyebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu layak masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Undang-undang tersebut dinilai kerap menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya. Undang-Undang ITE dinilai memicu aksi saling lapor akibat penggunaan media sosial. Hal ini juga disebabkan adanya pasal dalam BLE tersebut yang dianggap multitafsir. Gaduhnya media sosial dikarenakan Undang-Undang ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan. Terang Aziz. Senada, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago berharap rencana revisi Undang-Undang ITE tak hanya basa-basi politik. Revisi undang-undang tersebut dinilai penting di tengah merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit. Dalam laporan ini, Indonesia mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme, 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, 6,11 untuk partisipasi politik, 4,38 untuk budaya politik, dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil. Kita sangat berharap wacana Presiden merevisi Undang-Undang ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata. Ujar Pangi dalam keterangan pers Selasa 23 Februari. Pangi menyebut Presiden Joko Widodo dapat segera melakukan intervensi untuk rencana revisi undang-undang tersebut. Partai politik pun dapat dikerahkan di DPR dengan intervensi Presiden melalui tokoh sentralnya. Salah satu indikator mengenai tingkat demokrasi yang disampaikan Pangi adalah Freedom House. Lembaga tersebut memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang berdemokrasi dalam persimpangan jalan karena mulai tersumbatnya kanal kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mengadakan perkumpulan. Pangi menegaskan, sistem otoriter adalah sistem yang selalu curiga pada manusia dan kebebasannya. Era Presiden Jokowi yang terjadi adalah fenomena negara overdosis curiga dengan pikiran-pikiran kebebasan rakyatnya. Terang Pangi. Pasal karet dalam Undang-Undang ITE disebutkan Pangi telah lama menjadi kekhawatiran masyarakat. Telah banyak korban jatuh akibat undang-undang tersebut. Padahal, tingkat demokrasi yang baik dinilai akan berpengaruh terhadap perekonomian, termasuk juga dalam masuknya investasi di Indonesia. Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia jelas punya konsekuensi logis terhadap tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia terkait pinjaman dan lain-lain. Jelas Pangi. Seperti diketahui, polemik Undang-Undang ITE dipicu oleh pasal-pasal karet yaitu pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28 ayat 2. Padahal dalam Undang-Undang 1945 pasal 28F dijelaskan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Aziz, perlu dipahami secara yuridis normatif, penyebaran informasi tak hanya ranah teori hukum. Di dalamnya juga ada konvergensi dari 4 bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Hal ini, menurut Aziz, dicakup dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11/2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial.